Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mulai pelajaran pertama pada pagi hari ini dengan materi kalimat thayyibah istighfar. 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 Nah, apa kalimat thayyibah istighfar itu? Kalimat thayyibah istighfar adalah bacaan dari lafadz astaghfirullahalazim. Bagaimana lafadz dari astaghfirullahalazim itu? Perhatikan sebentar. Astaghfirullahalazim. Nah, saya bacakan astaghfirullahalazim. Kalimat astaghfirullahalazim ini sebagaimana disebutkan tadi disebut kalimat istighfar. Kalimat yang mempunyai makna permohonan maaf pada permohonan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ke arti dan selanjutnya, kita mulai dulu dari pembahasan tentang lafadznya. Di lafadz astaghfirullahalazim ini terdiri dari beberapa huruf. Yang pertama alif, yang kedua sin, yang kedua huruf ta, yang ketiga ghain, yang ketiga fa, yang selanjutnya ro, kemudian alif, lam, kemudian lam lagi, kemudian ha, alif, lam, ain, dha, ya, dan terakhir adalah huruf mim. Ketika dibaca kemudian adalah astaghfirullahalazim. Coba ditirukan di rumahnya masing-masing. Saya baca sekali lagi, astaghfirullahalazim. Sekali lagi, astaghfirullahalazim. Apa artinya astaghfirullahalazim ini? Astaghfirullahalazim artinya adalah saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Nah, jadi sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa kalimat istighfar ini punya fungsi atau makna permohonan ampun kepada Allah. Mengapa kita memohon ampun kepada Allah? Karena kita telah melakukan perbuatan dosa. Maka kita kemudian diharuskan untuk bertaubat dengan cara mengucapkan istighfar. Pengucapan istighfar adalah astaghfirullahalazim. Apa artinya? Artinya saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ini adalah penegasan bahwa kita menyesali perbuatan kita, menyesali dosa yang telah kita lakukan, entah itu kepada Allah, entah itu kepada orang lain, atau bahkan kepada hewan sekalipun, atau bahkan pada diri kita sendiri. Kita melakukan hal yang jelek yang berakibat terhadap diri kita sendiri. Nah, oleh karena itulah kemudian kalimat istighfar ini kemudian punya
banyak manfaatnya. Antara lain yang pertama adalah Allah akan menjadikan setiap kesusahan ada jalan keluarnya. Artinya dengan istighfar kita kemudian akan menyadari bahwa perbuatan dosa kita yang membuat kita susah, yang membuat kita resah, akan ada pintu atau jalan keluarnya, yaitu dengan cara bertobat tadi, mengakui bahwa kita salah, mengakui bahwa kita telah berbuat dosa, maka kita kemudian minta maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tulis dulu ya. Yang pertama adalah jalan keluar. Sedangkan yang kedua, apa yang kedua? Yang kedua menjadikan setiap kesempitan ada kelapangannya. Dari sempit menuju ke lapang. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita salah, maka kita kemudian akan merasa sempit atau akan merasa hidup kita serba salah, serba sempit dan seterusnya. Maka hati kita pun tidak akan tenang karena telah melakukan dosa. Dimulai dari dosa, kemudian hati kita merasa sempit, sedih dan seterusnya. Maka kemudian oleh Allah akan dilapangkan melalui apa yang kita ucapkan, yaitu kalimat istighfar. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah Allah akan memberikan rezeki yang halal dari tempat dan arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberikan rezeki yang halal kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ketika kita sering mengucapkan kalimat istighfar, insya Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Apalagi ketika kita sedang resah, kita takut masuk neraka dan seterusnya, maka kita kemudian ditenangkan hati kita dengan salah satunya adalah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tentang manfaat dari kalimat istighfar. Oke, demikian anak-anak apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini tentang kalimat istighfar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pemahaman bagi anak-anak sekalian dan juga dapat dipraktekkan oleh anak-anak sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita berbuat sesuatu yang jelek atau berbuat sesuatu yang tidak baik, sering-seringlah kita mengucapkan kalimat istighfar, minimal dalam hati, sehingga kalimat istighfar itu selalu menjadi kebiasaan kita. Misalnya ketika kita melempar membuang sampah, kemudian tidak sengaja ada mengganggu hewan yang ada di sekitarnya, maka kita bisa mengucapkan kalimat istighfar. Atau kita misalnya tidak sengaja melempar teman dengan suatu barang sehingga dia terganggu atau marah, maka kita perlu segera minta maaf dan mengucap kalimat istighfar, sehingga itu bisa menjadi kebiasaan kita yang kita lakukan sehari-hari. Oke,
Sekian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kalimat istighfar. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.